Setiap orang terlahir dibekali dengan rasa takut, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kita sudah mempunyai rasa itu. Namun itu akan menjadi tidak wajar dan berbahaya ketika rasa takut itu menguasai hidup kita sedemikian rupa sampai-sampai kita tidak dapat melakukan banyak hal atau memandekkan semangat kita atau membuat kita merasa hidup ini menjadi penuh dengan ancaman, dicekam, dan sama sekali tidak ada rasa tentram di dalam hati dan hidup kita. Rasa takut yang ada di dalam diri seseorang itu sebenarnya hal yang memang ditanamkan agar kita belajar satu hal, yaitu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang dikatakan dalam kitab suci permulaan hikmat. Artinya permulaan seseorang untuk menjadi bijak, bukan karena kepandaiannya, bukan karena pengetahuan atau segala pendidikan yang dia terima, tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan juga bukan berarti kita menjadi takut akan hukuman dari Tuhan. Bukan takut secara negatif yang menandakan kita menjadi begitu ngeri bertemu dengan Tuhan, atau kita menjadi begitu merasa Tuhan itu sosok yang seram, yang mengancam dan yang menakutkan hidup kita. Bukan itu. Tapi takut akan Tuhan ditandai dengan adanya sebuah penghormatan yang dalam. Takut karena Dia justru berkuasa. Takut karena Dia maha kuasa dan penuh dengan segala macam keadilan dan kebenaran. Inilah dasar kita takut akan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan dari nyanyian Pujian Maria. Hari ini ayat yang ke-50 saya bacakan di Lukas 1. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat ini menjadi satu ungkapan dalam Pujian Maria yang sebenarnya menunjukkan tentang apa yang juga menjadi perasaan Maria bila mendengar berita bahwa dia akan mengandung dan melahirkan bayi seorang juru selamat dunia. Padahal saat itu Maria masih belum menikah, bahkan masih dalam masa bertunangan dengan Yusuf. Tentu saja ada rasa takut sebagai manusia untuk memikul beban atau panggilan Tuhan yang akan dia lakukan itu. Takut nantinya diceraikan oleh Yusuf tunangannya itu, takut juga dipandang remeh oleh orang lain yang memang sudah memandang remeh perempuan pada zaman itu. Mungkin juga ada lagi takut lain, yaitu bagaimana dia berbicara dengan orang tuanya dan keluarganya. Masih banyak lagi sebenarnya ketakutan-ketakutan yang memang sangat manusiawi dimiliki oleh Maria. Namun di dalam kisah Maria dijumpai oleh malaikat dan jaminan serta bagaimana Tuhan mengangkat derajatnya membuat dia berani menerima panggilan menjadi ibu sang juru selamat. Ini menunjukkan betapa Maria bukan saja dibekali dengan berita kasih karunia dari Tuhan, berita tentang Allah yang berkuasa atasnya, tapi juga satu pesan penting yang mengawali sapaan malaikat kepada Maria, yaitu jangan takut. Maria jujur sebagai gadis belia memiliki ketakutan itu, namun pada saat ketika dikatakan jangan takut, lalu dengan penjelasan yang panjang lebar alasan seseorang untuk tidak takut waktu itu, maka Maria mengungkapkannya di dalam nyanyian pujian ini.
bahwa sekalipun dia juga memiliki rasa takut, tetapi satu-satunya yang perlu di dalam hidup seseorang bukan takut pada keadaannya, bukan takut kepada masa depannya, bukan takut kepada sesuatu yang mengerikan yang melanda hidupnya, juga bukan takut mati misalnya, atau takut kebinasaan dan hal-hal lain yang akan menempa dan menimpa seseorang. Tetapi Maria mengungkapkan tentang takut akan Tuhan. Ini yang dinyatakan dalam ayat 50 tadi. Rahmat Allah turun-temurun tercurah atas orang yang takut akan Tuhan. Seolah Maria ingin mengatakan bahwa dia tidak takut apapun juga, karena takut akan Tuhan itulah yang menguasai dan menuntunnya. Dari ungkapan ini kita mau belajar tentang orang yang hatinya takut akan Tuhan. Sesungguhnya tidak akan dikuasai lagi oleh rasa takutnya. Segala sesuatu tidak dapat menakutkan dia lagi, karena takut akan Tuhan yang memimpin hidupnya. Takut akan Tuhan yang di dalamnya ada kekaguman yang dalam kepada Allahnya. Takut akan Tuhan yang berarti bertindak hati-hati, takut melukai hati Tuhan. Bukan takut karena dihukum Tuhan, tapi takut karena Tuhan begitu beranugerah, Tuhan penuh kasih, Tuhan pengampun dan penyayang itu yang menyebabkan Maria menjadi sosok contoh seorang gadis belia yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan karena itu dia tidak lagi dikuasai oleh rasa takutnya itu. Sekalipun banyak alasan untuk membuat dia rasa takut, tetapi kasih Tuhan dan rahmat kemurahan Tuhan itu mengalahkan segalanya, menyebabkan Maria melangkah maju tanpa takut. Takut mengambil resiko, takut berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Itu tidak ada dalam kamus Maria, karena Tuhan, rahmat dan kemurahannya sudah menguasai hidupnya, menyertai dirinya, menyemangatinya. Bahkan ini yang lalu dijanjikan Tuhan, menyebabkan Maria juga bersaksi, turun-temurun rahmat Tuhan itu tercurah atas orang yang takut akan Tuhan. Karena itu hari-hari ini pada saat dimana kita mengalami berbagai macam ketakutan akan masa depan, ketakutan sakit penyakit melanda hidup kita, ketakutan terkena virus, atau ketakutan-ketakutan yang lain, mari serahkan kepada Tuhan dan biar berdoa minta Tuhan taruhkan di dalam hati kita sikap takut akan Tuhan, yang itu menjadi bekal untuk hidup kita dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Dan janji Tuhan adalah pasti. Rahmat itu menyertai turun-temurun tanpa ada kata tamat, tanpa pernah habis. Berarti dari angkatan demi angkatan, dari generasi ke generasi, orang yang takut akan Tuhan itu akan selalu diliputi dan dilingkupi oleh rahmat kemurahan Tuhan. Karena itu takutlah akan Tuhan dan ikutilah Dia selalu, karena Dia yang dapat kita andalkan. Tidak perlu takut apapun juga. Cukup takut yang satu ini, yaitu takut akan Tuhan. Dan janjinya pasti, orang yang takut akan Tuhan maka rahmat Tuhan tidak pernah tamat, turun-temurun. Takut akan Tuhan memberikan kelegaan yang luar biasa, damai sejahtera dan ketentraman yang dalam. Sehingga itulah yang menyebabkan rahmat kemurahan Tuhan makin menguasai hidup kita, makin menyertai kita. Tidak lagi takut yang menguasai, tetapi rahmat kemurahannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Jangan takut. Amin.